Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Duratul Mulia Ridwan, Rika Febriani, dan Arnolda Agova. Kami akan membahas mengenai biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan suatu perusahaan. Kemudian ada konsep biaya produksi. Konsep biaya produksi itu terdiri dari biaya eksplisit atau explicit cost dan biaya implisit atau implicit cost. Biaya eksplisit adalah biaya yang secara eksplisit terlihat, terutama melalui laporan keuangan, misalnya biaya listrik, telepon, air, pembayaran gaji karyawan, membeli bahan baku, dan lain sebagainya. Kemudian biaya implisit adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Jenis biaya ini tidak ditampilkan dalam laporan keuangan atau biasanya dilaporkan sebagai biaya terpisah. Analisis biaya produksi. Analisis biaya produksi ini dua jangka waktu, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap atau harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian biaya jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, yaitu tahunan atau multitahunan. Biaya produksi jangka pendek itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang kedua, ada biaya rata-rata, dan yang ketiga ada biaya marginal. Pertama ada biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya total jangka pendek atau disebut juga sebagai total cost sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetap atau disebut sebagai fixed cost adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Contohnya, biaya barang modal, gaji pegawai, bunga pinjaman, dan sewa gedung kantor. Biaya variabel atau disebut sebagai variable cost, biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Contohnya, upah buruh dan biaya bahan baku. Rumus adalah TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TC adalah biaya total jangka pendek, TFC adalah biaya tetap jangka pendek, dan TVC adalah biaya variabel jangka pendek. Untuk kurva biaya total bisa kita lihat di gambar bahwa kurva FC itu mendatar, menunjukkan bahwa besarnya biaya tetap itu tidak tergantung pada jumlah produksinya. Kemudian kurva variabel cost-nya itu kan membentuk huruf S terbalik, menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat produktivitas dengan besarnya biaya. Kemudian kurva TC itu sejajar dengan kurva VC atau biaya total itu sejajar dengan biaya variabel jangka pendek, itu menunjukkan bahwa dalam jangka pendek itu perubahan biaya total semata-mata ditentukan oleh perubahan biaya variabel. Kemudian yang kedua ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah output. Karena dalam jangka pendek, TC sama dengan TFC ditambah TVC, maka biaya rata-rata atau average cost itu sama dengan biaya tetap rata-rata atau average fixed cost ditambah biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Rumusnya AC sama dengan AFC ditambah, di mana AC itu biaya rata-rata jangka pendek, AFC sama dengan biaya tetap rata-rata jangka pendek, dan AVC adalah biaya variabel rata-rata jangka pendek. Kurva biaya rata-rata bisa kita lihat pada gambar bahwa kurva AFC atau kurva biaya tetap rata-rata jangka pendek itu terus menurun, menunjukkan bahwa AFC makin menurun bila produksinya ditambah. Tetapi kurva AFC itu tidak pernah menyentuh
sumbu horizontalnya, artinya nilai AFC itu tidak pernah negatif. Kemudian kurva AC atau kurva biaya rata-rata jangka pendeknya itu mula-mula menurun lalu perlahan naik, sepola dengan pergerakan sumbu kurva AVC. Pola ini berkaitan dengan hukum LDR atau Law of Diminishing Return. Kemudian kurva AVC juga mula-mula menurun, selanjutnya menaik dan terus mendekati kurva AC, namun tidak pernah bersentuhan. Makin kecilnya jarak AVC dengan kurva AC itu karena makin mengecilnya kurva AFC atau biaya tetap rata-rata jangka pendek. Biaya tetap rata-rata atau AFC itu sama dengan antara biaya tetap dengan kuantitas outputnya. Rumusnya AFC sama dengan TFC dibagi Q atau output, kuantitas outputnya. Kemudian biaya variabel rata-rata atau AVC itu sama dengan perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. Rumus AVC sama dengan TVC dibagi Q atau kuantitas output. Yang ketiga ada biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost adalah penambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit produk. Rumusnya MC sama dengan delta TC dibagi delta Q, di mana MC adalah biaya marginal, delta TC itu adalah selisih dari biaya total jangka pendek, dan delta Q adalah selisih dari kuantitas outputnya. Kemudian dalam jangka pendek, perubahan biaya total itu disebabkan biaya variabel, di mana MC sama dengan delta VC dibagi delta Q, di mana MC itu biaya marginalnya, delta VC itu adalah selisih dari biaya variabel costnya dibagi delta Q, yaitu selisih dari kuantitas outputnya. Jika harga per unit tenaga kerja adalah P dan perubahan tenaga kerja adalah delta V, maka delta VC itu sama dengan P dikali delta V, di mana delta VC itu selisih antara variabel costnya itu didapat dari P, yaitu harga per unit tenaga kerja dikali delta V, selisih dari perubahan tenaga kerjanya. Kurva biaya marginal bisa kita lihat pada gambar. Di gambar diagram yang A itu menggambarkan bahwa garis singgung A, B, E, dan seterusnya itu menunjukkan besarnya MC atau besarnya biaya marginalnya. Bila garis singgung makin mendatar, maka nilai biaya marginalnya itu makin mengecil. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian di diagram yang B itu menunjukkan bahwa kurva biaya marginal itu yang diturunkan dari diagram yang A-nya. Kemudian kita masuk ke biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, atau marginal. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semua yang bersifat variabel. Rumusnya LTC sama dengan LVC. LTC itu biaya total jangka panjang dan LVC biaya variabel jangka panjang. Jadi biaya total jangka panjang sama dengan biaya variabel jangka panjang. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Rumusnya LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q, di mana LMC itu biaya marginal jangka panjang, delta LTC itu selisih dari perubahan biaya total jangka panjang dibagi delta Q,
di mana delta Q itu adalah selisih dari perubahan kuantitas outputnya. Kemudian biaya rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output. Rumusnya LAC sama dengan LTC dibagi delta Q, di mana LAC itu biaya rata-rata jangka panjang, LTC itu biaya total jangka panjang, dan delta Q itu selisih dari jumlah output. Kaitan economies of scale dan return of scale. Skala produksi ekonomis atau yang disebut juga sebagai economies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unit. Sebaliknya, skala tidak ekonomis of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan tingkat produksi justru menaikkan biaya produksi jangka panjang per unit. Maka menunjukkan bahwa dalam jangka panjang juga berlaku hukum LDR. Beberapa faktor penyebab terjadinya efisiensi dan inefisiensi jangka panjang yaitu yang pertama ada teknologi produksi, kemudian ada manajemen, dan yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM-nya. Kurva skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis. Nah, pada gambar di samping itu kurva LAC atau LAC itu mencapai minimum di titik A, kemudian naik lagi. Gerakan sampai ke titik A itu disebabkan karena efisiensi skala produksi. Sebaliknya, setelah titik A, efisiensi skala produksi itu tidak terjadi lagi. Penambahan jumlah output menaikkan biaya produksi per unit. Sebelum di titik A, kurva LMC itu berada di bawah kurva LAC karena pada saat itu nilai marginal produknya atau MP itu lebih besar daripada average product atau AP-nya. Besarnya nilai MP atau marginal product itu menyebabkan nilai LAC bergerak menurun. Kemudian kita masuk ke constant return to scale. Itu adalah sebuah hubungan kuantitatif yang konstan antara input dan output. Dengan kata lain bahwa input dan output itu memiliki hubungan yang sama. Pada constant return to scale, apabila input ditambah menjadi 2 kali lipat, maka output akan menjadi 2 kali lipat. Begitu pula jika input ditambah menjadi 3 kali lipat, maka output yang dihasilkan akan menjadi 3 kali lipat. Kita bisa lihat kurva yang ada di gambar tersebut ya, kurva constant return to scale. Nah, kita misalkan K itu adalah jumlah mesin dan L itu adalah tenaga kerja. Pada saat menggunakan tenaga kerja sejumlah L1, misalnya L1 nih tenaga kerja 1 dan mesin sejumlah K1, itu perusahaan mampu menghasilkan output pada Q1 yaitu sebanyak 75. Q itu adalah outputnya ya. Kemudian perusahaan menambah lagi sebanyak 1/3 kali dari jumlah yang ada, sehingga jumlah input yang perusahaan gunakan yaitu L2 dan K2 itu mengalami peningkatan sebanyak 1/3 kali atau meningkat menjadi 25 barang, sehingga output yang dihasilkan itu menjadi 100. Q2 sama dengan 100. Kemudian perusahaan menambah lagi input sebanyak 2/3 kali. Akibat penambahan input tersebut itu menjadikan penambahan output sebanyak 2/3 kalinya, sehingga outputnya atau ketiganya itu menjadi sebanyak 125. Kemudian perusahaan menambah lagi menjadi 2 kali lipat, sehingga didapat Q4-nya itu sebanyak 150. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan untuk contoh soal, kita mungkin akan bahas bersama di Google Meet, biar jelasinnya juga gampang dan teman-teman juga gampang untuk mencernanya jika ada yang ingin ditanyakannya langsung. Kurang lebih mohon maaf ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.